Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, perkenalkan nama saya Dini Amelia Putri dengan NIM 3 digit terakhir 087. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 2024E. Jadi di sini kita akan membuat video untuk memenuhi tugas geometri, yaitu pembuktian dari teorema 8.24. Yang dimana teorema 8.24 berbunyi bahwa jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang sejajar, maka garis itu juga akan tegak lurus ke bidang yang lain. Nah, kita akan membuktikan teorema ini. Langsung saja diketahui bahwa terdapat dua bidang yang sejajar. Kita beri nama, misalnya itu bidang D dan juga bidang N ya. Itu jadi bidang D itu nanti akan sejajar dengan bidang N. Bidang D akan sejajar dengan bidang N. Dan juga terdapat garis M di sini, nanti akan ada garis M itu yang tegak lurus dengan bidang D. Maka akan dibuktikan yaitu garis M ini nanti juga akan tegak lurus dengan bidang M. Nah, kita akan membuktikan bahwa kan di sini garis M itu sudah tegak lurus dengan bidang D. Maka kita akan membuktikan garis M itu juga akan tegak lurus dengan bidang N. Nah, kita gambarkan dulu. Misalkan di sini terdapat dua bidang yang sejajar ya. Nah, ini bidang D. Dua bidang ini sejajar, lalu akan ada garis M. Garis M. Akan ada garis M yang sejajar dengan bidang D. Maka kita akan membuktikan bahwa garis M ini nantinya juga akan sejajar dengan bidang N. Maka langsung saja kita ambil titik. Misalnya kita ambil titik. Titik di dalam M, misalnya kita beri saja titik S. Di sini kita beri titik S, di mana titik S itu adalah ambil titik, misalnya titik S itu berdasarkan teorema penempatan titik. Nah, berdasarkan teorema penempatan titiknya, di mana S itu nanti adalah anggota dari N, S itu anggota dari N, dan juga S itu bukanlah anggota dari M. Dan ini S anggota dari N, dan juga S itu bukan anggota dari M. Ini berdasarkan dari teorema penempatan titik ya. Nah, setelah itu melalui S dan juga M dapat dibuat satu bidang. Nah, melalui M dan juga S itu dapat dibuat satu bidang. Misalkan di sini melalui M dan juga S itu dapat dibuat satu bidang. Itu yaitu misalkan saja kita sebut bidang G. Ini kita berikan bidang G. Maka bidang G ini akan memotong D dan N. Maka dibuat satu bidang. Nah, bidangnya ini kan kita sebut sebagai bidang G di sini kan. Nah, bidang G ini memotong memotong D dan N, memotong bidang D dan bidang N melalui misalkan saja di sini itu kan ada garis, nah dijajar X dan juga garis. Nah,
Jadi bidang D, di bidang D ini memotong D dan juga N, memotong bidang D dan juga memotong bidang D dan bidang N itu melalui garis sejajar X dan dicurai. Nah, dari sini di mana X itu adalah elemen D, X ini adalah elemen D dan D kan kita ketahui tadi bahwa D itu tegak lurus dengan M, maka X itu juga pasti akan tegak lurus dengan T, dengan M. Nah, tadi ini kan garis X dan Y kan sejajar. Nah, karena X dan Y sejajar dan X itu tegak lurus M, maka Y itu juga pasti akan tegak lurus dengan M. Mohon maaf tadi yang X itu kan elemen D, di sini kan X elemen D, lalu D itu tegak lurus dengan M, maka X itu juga pasti akan tegak lurus dengan D, karena X itu juga pasti akan tegak lurus dengan X pasti juga akan tegak lurus dengan D, dan karena X sejajar dengan D dan maka D itu akan karena X sejajar dengan D dan karena X tegak lurus dengan D dan X sejajar D, maka D juga akan sejajar dengan D. Ini itu berdasarkan dari teorema bahwa dua garis yang sejajar apabila salah satunya tegak lurus dengan sebuah garis, maka garis sejajar yang lainnya juga akan tegak lurus. Maka selanjutnya buat titik lagi, buat titik, misalnya titik C, misal C, kita buat titik, misalnya titik C di sini, misalnya titik C di sini, dengan C itu adalah bukan elemen S, C itu tidak sama dengan S, C itu tidak sama dengan titik S yang ini tadi. Setelah itu C itu elemen dari N dan C bukan elemen dari N. C elemen dari N, maksudnya dari elemen dari bidang N, dan C ini bukanlah termasuk dari N, termasuk dari garis N ini. Nah, selanjutnya melalui C dapat dibuat bidang. Misal bidangnya namanya dia bidang, misalnya bidang I ya. Nah, di sini itu dapat dibuat satu bidang, misalnya kita pilih bidang I, ini namanya bidang I, maka bidang I memotong D dan N melalui garis, anggap saja kita di sini bergaris anggap saja melalui garis A dan B. Melalui garis A dan juga B. A dan B. Dan di sini kan A itu sejajar dengan B kan. A itu sejajar dengan B. Lalu A itu adalah elemen dari D dan D itu tegak lurus dengan M. Kan tadi D itu tegak lurus dengan M, D tegak lurus dengan M kan. Lalu maka A itu juga akan tegak lurus dengan M karena A itu adalah elemen dari D. Nah, selanjutnya
Selanjutnya karena A itu sejajar dengan B, maka karena A sejajar tegak lurus dengan M, maka B itu juga akan tegak lurus, juga akan ikut tegak lurus dengan M. Nah, dari sini di bidang N terdapat garis, ada garis saling berpotongan, yaitu B dan B. Di bidang N terdapat garis saling berpotong, yaitu B dan juga B. Di sini garis B dan juga garis B. Nah, sehingga dengan B itu tegak lurus dengan M dan B juga tegak lurus dengan M. Tadi dengan B itu tegak lurus dengan M dan juga Y itu juga tegak lurus dengan M, karena kan dia tegak lurus B, maka Y itu juga akan tegak lurus dengan M sendiri. Nah, selanjutnya maka sudah pasti bahwa bidang N ini akan tegak lurus dengan bidang M. Jadi ini sudah dapat dijamin bahwa bidang N ini juga pasti akan tegak lurus dengan M. Nah, sekian pembuktian dari teorema 8.24 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurangnya. Saya akhiri, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.